Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Video Amin dengan NIM R1C1 24002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua paleontologi yang berjudul Foramifera. Yang pertama ada jenis-jenis foramifera didefinisikan. Foramifera adalah organisme protozoa laut besar satu yang memiliki cangkang atau tes berdasarkan habitat hidupnya. Foramifera dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada Foramifera bentonik, di mana hidup di dasar laut, baik menempel maupun merayap pada sedimen. Sangat penting untuk interpretasi lingkungan, pengendapan, dan paleobatimetri. Contohnya ada Numelids, Elpidium, dan Ammonia. Yang kedua ada Foramifera planktonik, hidup melayang di kolom air laut, banyak digunakan dalam biostratigrafi dan rekonstruksi paleoklimat. Contohnya ada Globigerina, Globarotalia, dan Orbilina. Foramifera memiliki ukuran mikroskopis dan sebagian besar hidup di lingkungan laut dan perairan, dangkal hingga laut dalam. Bisa kita lihat di gambar, ini adalah contoh-contoh dari Foramifera. Selanjutnya ada siklus dan perkembangan Foramifera. Foramifera pertama kali muncul sejak periode Kambrian, Eksploian, dan berkembang pesat hingga masa sekarang, di mana perkembangan geologinya dimulai dari Kambrium hingga Devon yang memiliki bentuk sederhana. Yang kedua ada Kambrium hingga Perm, di mana perkembangan fosilinit besar. Yang ketiga ada Mesozoikum, di mana planktonik berkembang cepat. Dan yang keempat ada Kenozoikum, di mana dominasi planktonik modern. Sebaran lingkungannya ada di laut dangkal karbonat, laut dalam, estuari dan lagon, dan lingkungan terumbu. Fosil Foramifera banyak digunakan dalam penentuan umur batuan, interpretasi paleofiramen, dan eksplorasi minyak dan gas. Foramifera memiliki rekaman fosil yang sangat lengkap sejak Kambrium awal hingga sekarang. Ini adalah contoh-contoh tempat kehidupan dari Foramifera bentonik. Selanjutnya ada morfologi cangkang. Cangkang Foramifera disebut tes dan tersusun atas satu atau banyak kamar. Karakteristik morfologi utamanya ada ukuran, bentuk, susunan kamar, apertur, dan ornamentasi, di mana cangkang dapat berbentuk bulat, spiral, memanjang, pipi, hingga kompleks, tergantung jenis dan lingkungan hidupnya. Bisa kita lihat di gambar, ini adalah morfologi cangkang dari Foramifera. Selanjutnya ada dinding dan komposisi cangkang. Dinding cangkang Foramifera dibagi menjadi dinding cangkang Foramifera dibagi menjadi tiga tipe utama, di mana ada Angulanited, yaitu tersusun dari butiran pasir atau mineral yang direkatkan organisme. Yang kedua ada Calcareous atau hyaline, yaitu tersusun dari kalsit dan bening dan berpori-pori. Yang ketiga adalah Parcellum, yang memiliki komposisi CaCO3, di mana lebih ke berwarna susu dan tidak berpori, memiliki mineral kalsit dan argonit, mineral silika, bahan, dan organik. Contoh pertama ini adalah yang sebelah kiri, paling kiri itu adalah contoh Angulated, yang dalam tengah adalah contoh Calcareous hyaline, dan yang paling kanan adalah contoh Porcelaneous. Selanjutnya ada bentuk cangkang dan susunan kamar. Susunan kamar atau Cambrian arrangement merupakan ciri penting dalam identifikasi Foramifera. Bentuk umum yang pertama ada unilokular, yaitu satu kamar, multikular yang memiliki banyak kamar. Susunan kamarnya ada uniserial, yaitu kamar tersusun satu baris. Yang kedua ada biserial, di mana dua baris berselang-seling. Yang ketiga ada triserial, di mana memiliki tiga baris. Yang keempat ada planispiral, yaitu menggulung dalam satu bilang. Yang kelima adalah trochospiral, di mana
menggulung membentuk spiral kerucut. Dan yang terakhir adalah steptospiral, yaitu spiral tidak beraturan. Pola susunan kamar sangat penting dalam klasifikasi taksonomi Formifera. Bisa kita lihat di gambar, itu adalah bentuk cangkang dan susunan kamar Formifera. Selanjutnya ada apertur, di mana apertur adalah bukaan pada cangkang yang digunakan untuk keluarnya pseudopodia, di mana fungsinya untuk makan, bergerak, bertukaran zat, dan reproduksi. Bentuk apertur ada terminal, basal, umbilical, slit-like, dan rounded apertur. Beberapa apertur memiliki gigi, flap, dan tubercle. Apertur merupakan salah satu karakteristik diagnostik utama dalam identifikasi spesies Formifera. Selanjutnya ada hiasan atau ornamentasi, di mana ornamen adalah struktur tambahan pada permukaan cangkang. Jenis ornamentasi ada costae atau rusuk, span atau duri, pustul, tubercle, returculate, dan kel. Fungsi ornamentasi ada perlindungan, membantu pengapungan, yang ketiga membantu makan, dan yang keempat adalah adaptasi lingkungan. Perubahan ornamentasi dapat menunjukkan perubahan lingkungan seperti pengasaman air laut atau perubahan suhu laut. Ini adalah contoh-contoh dari ornamentasi pada cangkang Formifera. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Formifera merupakan protozoa laut bercangkang yang penting dalam bidang paleontologi, stratigrafi, dan interpretasi lingkungan purba. Formifera memiliki morfologi cangkang yang beragam, meliputi bentuk cangkang, susunan kamar, apertur, serta ornamentasi yang menjadi dasar identifikasi dan klasifikasi. Ini cangkang terdiri atas tipe Angulutinate, Calcareous, Halin, dan Porcelaneous dengan komposisi utama CaCO3, silika, dan bahan organik. Selain sebagai penunjuk evolusi kehidupan laut, fosil Formifera juga sangat bermanfaat untuk penentuan umur batuan, interpretasi paleoenvironment, dan eksplorasi minyak serta gas bumi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.